Hai, Halo, ngapain kita? bikin podcast. Podcast apa? Katanya mah podcast horor. Horor. Horor serem banget. Kenapa gak duduk? Lupa ada karpet. Hayu atau ciao? Hayo, ciao. Agak susah ya mau duduk. Sangat susah. Faktor umur. Kenapa suaranya berat kita teh? Kan biar serem. Mau kayak gini terus? Nggak mau sih, capek. Balik. Oke temen. Oh iya. Oke teman-teman, Oh masuk. Oke. balik lagi ya sama kita di Ikom Radio. Tepatnya kita itu sekarang tuh kontennya itu agak sedikit berbeda nih dari podcast-podcast sebelah. Betul. Kita udah ngambil setting beda. Waktu juga beda nggak sih kita? Waktu kita jam setengah 12 malam. Sekarang jam setengah 12 dan kita ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Tapi sebelum lanjut lebih enak kita kenalan dulu gak sih? Lanjut. Oke, kan sebelum lanjut. Oh iya. Nah, oke kita kenalan dulu. Oke, kenalin ya, nama Aing Muhammad Aziz Syafullah Hatmoko. Biasanya dipanggil Moko alias Yang. Karena apa? Karena hitam. Kenalin, nama gua Rafli Akbar Maulana, biasa dipanggil Gusple atau Yin. Kenapa Yin? Karena gua putih. Jadi kita adalah Yin. Dan Yang. Mantap. Konsepnya udah keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Hitam putih, kelabu, merah muda dan biru. Aduh. Jadi Iya. salah server kan. Iya, Jangan bener. ngelucu dong. Maaf. Sekarang kita mungkin nama program kita apaan sih? Kebetulan nama program kita itu adalah Jenaka. Jenaka itu apa? Jeritan Anak kampus. karena hahaha. Salah. Ulangi. Oke. Karena hihihi Lebih seram daripada haha. hihi. Oke. Keren banget gitu. Banget ya. Kayak yang kita tuh aduh, udah paling keren ya slogannya. Keren pisan sih. Ini Kayak- teh suasananya juga mencekam ya di sini Iya. teh. Beneran kayak horor ini teh. Pas banget gak sih malam Jumat Kliwon? Bener pisan. Malam Jumat Oke. Kliwon. Kita sih menyambut semua yang pengen datang ya, baik yang ada bentuknya atau tidak ada bentuknya maupun tidak berbentuk, mangga Betul. join. Mau dari dunia ini atau dari dunia lain, Ya. karena kita tidak memandang dunia. Oke, kita juga ya udahlah kita mah friendly aja ya sama Friendly siapa. aja. Kita lagi ada di segmen apa sih sekarang? Sekarang kita itu lagi ada di segmen berangkat. Apaan sih berangkat? Berbagai rahasia di belakang kita. Waduh. Keren gak sih? Oke. Jadi aing nih ya. Oke. Aing pengen cerita dulu nih. Boleh. Ini kan kita teh horor malam-malam. Hah. Aing teh dulu pernah ngedenger kalau nggak salah mah ada cerita-cerita mistis gitu sih ya. Tapi banyak di lingkungan sini, di lingkungan UPI ya khususnya. Upi mah banyak, wih gila sih. Tapi mana tahu gak sih yang paling ke spotlight itu adalah cerita tentang Isola. Tapi pas-pasan gak sih depan kita ini Oh iya. Villa Isola. Jadi kalau teman-teman lagi ada di lokasi nih, Iya. depan kita nih Villa Isola tau? Villa Isola, wah dan kelihatan banget sih dari sini. Mana ada cerita gak sih atau misalnya mana ada info gak sih sebenarnya itu Isola tuh apa sih? Kalau kita langsung ke cerita mistisnya kali ya. Siap, di boleh. di Villa Isola itu tahu nggak sih ada fun fact kayak di dalamnya itu ada slogan gitu. M Apa? Solo et Vivo. Wah apa tuh? Artinya- Aing baru tahu demi Allah gak ada di naskah. Gak ada naskah. Kok baru tahu sih? M Solo et Vivo tuh artinya terasingkan. Terasing kan? Iya. Jadi kalau maneh masuk Isola, maneh Jadi bakal asing we disambut. gitu ya? Iya, jadi yang hidup di Isola tuh mereka si Bareti ini orang yang terasingkan gitu. Oh jadi yang nama yang punya Isola tuh dulunya teh Dewe Bareti. Dewe Bareti. Gak tahu dewenya apa, pokoknya Bareti Dinda lah. Wulan. Enggak. Oh bukan. Jangan bawa Wulan ya, enggak baik. Oh ya. Apa Terus? ya? Terakhir itu belum lama sih ceritanya. Hmm. Kayak kan yang paling nyentrik dari UPI ini kan Isolanya ya, Villa Isolanya Leres nih. pisan Kang Moko kumaha tah? Nah, terakhir itu ada cerita, malah ada mitosnya nih. Apa Jadi di belakang Villa Isola tuh Villa Isola. Iya, Villa Isola tuh nama bangunannya ya. Hmm. Itu ada kayak kolam. Kolam apa? Kolam mancing rektor. Nggak ada. Sorry ini Pak. Punten deh Pak. Mana sih? Enggak sih, rektor Apa? juga nggak pernah mancing di situ. Apa dong? Pokoknya kolam ikan lah, hiasan sebagai aja itu, Mas, sebagai weh. sebagai aja. gitu. Sebagai aja. Heeh, terus Nah, di situ tuh katanya ada mitos heeh. yang siapa kalau ngelilingin kolam itu 7 kali tuh, Heeh. pokoknya ya bakal ada aja kejadian yang kurang enak terjadi gitu ke orang ya.
Tapi siapa juga sih yang gabut kelilingin 7 kali? Nah itu makanya sampai sekarang masih jadi mitos. Mau nyoba? Boleh itu nanti sikat. Beres inilah ya. Beres ini belakang kita layar sikat. aja kan. Belakang layar. Adegan berbahaya. Explicit content. Oke. Itu mah khusus ya buat Khusus. pelanggan premium. Tapi ini ya ngomong-ngomong masalah isola nih ya. Aing dulu waktu awal pisan ke UPI. Tepatnya kurang lebih berapa tahun sih kita udah kuliah? 2 tahun ya? 2,5 tahun sih. Semester 5 gak sih kita? 5 ya. Udah tua nih. Pokoknya awal-awal itu tuh yang UPI tuh kan ada ospek yang namanya Mokaku kan. Oh iya ingat. Ospek Mokaku. Aing waktu itu pernah pulang jam kurang lebih tuh jam 10 atau jam 11-an. Aing lewat depan isola. Kan ada jalan tuh ya di depan tuh. Ada jalan. Terus Aing tuh iseng aja tuh ngeliat ke arah kiri. Kalau dari arah turun itu kan yang mau ke gerbang tuh dari arah. Oh ngeliatnya iya, ke arah kebayang. kiri. Kebayang kan? Ha. Itu Aing ngeliat ke atas. Wah anjing. Kata serem nih. Demi Allah serem banget. Apa sih yang bikin serem waktu itu? Ada cewek. Terus Ceweknya tuh kayak pakai gaun-gaun Belanda. noni gitu. Noni Belanda. Oke. Terus dia teh lagi nari-nari di atas tuh. Mana yang ngelihat dia nari di atas apa? Pokoknya ada jendela kan di atas tuh. Ha. Ada jendela dan itu tuh ada lampu. Dan Iya, itu tuh iya. kelihatan. Ha. Itu tuh kelihatan kayak ada siluet noni-noni Belanda. Pokoknya itu tuh aing kelihatannya tuh gara-gara aing udah tahu itu tuh kalau misalnya itu tuh waktu itu pernah diceritain kalau situ tuh mistis dan horor dan bangunan Belanda. Iya sih udah tua juga kan umurnya. Iya, aing waktu sekarang 48 sih. Bukan mananya, isolanya. Isolanya itu udah dari tahun berapa ya kalau nggak salah. Duh kurang apal sih itu mah. Itu mah Iya. bagian anak sejarah lah. Bener. Dan kebetulan juga karena aing itu sensitif nih ya. Saking sensitifnya kalau misalnya aing mencet Putri Malu, aingnya yang menguncup. Waduh. Gimana ya gitu? Salah server lagi ya. Kalau server harusnya itu di podcast sebelah juga. Podcast sebelah, Podcast jangan di sebelah. sini. Sama. Tapi itu juga belum, itu cuma salah satu ya cerita yang mana yang ada nari-nari di atas itu kan. Iya, ada salah satu. Nah, aing juga dapat cerita nih dari salah satu mahasiswa ya. Mahasiswanya ada di Fakultas FPPS. Jadi pas di awal banget kuliah di sini, ya dia pasti survei dulu lah. Betul. Dan di hasil dari baca-bacaan dia emang menunjukkan gitu kalau Villa Isola itu emang mistis dan banyak legenda sama mitos-mitosnya. Sampai akhirnya ya biasalah anak kampus kan masih excited nih awal-awal nih. Iyalah. Keliling-keliling. Bener. Foto depan Villa Isola kan. Cari tempat nge-spot buat ngerokok. Iyo, itu juga itu banget ya sih. Betul. Biasalah mahasiswa baru gimana sih masih semangat-semangatnya. Terus lanjut. Dia moto depan Villa Isola, random aja moto. Dan ternyata memang kayaknya di tempat yang sama sih, di atasnya itu ada jendela. Iya. Nah di situ juga ketangkap kamera gitu. Heeh. Mungkin nanti editor kalau jago ya bisa tampilin di sini, nanti dikasih fotonya ada. Oke. Yang waktu itu viral bukan sih? Iya. Iya kan? Iya, di Oh iya Twitter. iya. Aing udah waktu itu pernah ngeliat. Pokoknya teh ada anak. Ya pokoknya aing merinding sih sumpah sekarang. Nggak apa-apa. Itu menunjukkan kedatangan. Kedatangan apa? Teman-teman yang tidak terlihat maupun tidak berbentuk. Oh ya, jadi buat teman-teman semua yang ada di sini gak apa-apa kalau mau nongkrong mah bisa gerakin ini lilin. Ya, boleh Nggak apa-apa. dimatiin. Nggak Dimatiin apa-apa. juga. Itu di belakang ada lilin juga. Nggak ada. Oh enggak. Kok hilang? Jatuh kayaknya. Atau kayaknya. Oke, jadi itulah seputar isola ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomongin di UPI nih ya, Hah? terutama ini kita tuh sekarang tuh kayak lagi kosong gak sih sekarang teh? Lagi kan sekarang itu zamannya pandemi ya sekarang. Lagi sepi banget Lagi kampus. sepi banget kan. Hah. Aing tuh dulu pernah juga ngedengar cerita-cerita horor di daerah perpustakaan. Mana pernah dengar gak sih? Banyak banget cerita horor di perpustakaan. Nah, saking banyak ya, Aing teh bingung mau cerita yang mana. Coba dari mana dulu deh. Oke, coba dari aing. Kalau yang dari aing tuh ini ceritanya agak apa ya, bikin takut sih sebenarnya, bukan serem doang, bikin takut. Ya buat pas pada saat itu aing masih suka ke perpus. Ya gimana sih semangat semangat iya. mahasiswa baru kan. Mahasiswa baru kayak ya. ada tugas 10 juga beres dalam sehari. Benar gitu. sih itu, benar sih. Jurnal, baca buku aing habisin lah waktu itu. Sampai akhirnya aing udah mulai malas ke perpus gara-gara ada cerita nih. Apa itu? Ceritanya gini, jadi ada sepasang nih temenan pengen ke perpustakaan. Kan perpus itu kan dulu mah pas masih zamannya kuliah offline gitu ya. Dia tutupnya kan nih sampai maghrib. Iya, Gak sampai Aing tutup diusir cepet waktu itu. Iya. Sama mana? Iya. Namanya kelamaan waktu itu baca bukunya. Jangan lucu salah server. Oh iya salah. Nah, terus lebih jauh lagi gitu. Mereka udah janjian berangkat berdua dan katanya emang mereka masuk ke kampus, masuk perpustakaan berdua gitu. Mereka tap in tempat lah. Udah nyari buku sampai akhirnya dua-duanya duduk nih di meja yang sama di bangku itu gitu.
dalam perpus. Terus yang satu temannya tuh izin nyari buku. Aing kayaknya masih butuh beberapa buku lagi deh. Mana tunggu sini ya. Iya gitu. siap. Nah temannya berangkat lah itu, tapi ditungguin lama banget. Kayak mungkin ada setengah jam nggak balik-balik kan. Sampai akhirnya di situ ada chat masuk. Chat WhatsApp. Nah ada WhatsApp dari temannya itu yang tadinya bilangnya mah nyari buku gitu. Ke temannya yang lagi duduk nungguin di meja. Isi chatnya gini. Sorry, Aing baru ngabarin. Aing baru ada baterai. Aing kayaknya nggak bisa ke perpus dulu sekarang. Paling next time kalau maneh mau sendiri mah nggak apa-apa. Aing lagi di luar. Tanya kayak gitu. Anjing tuh. Gila kan? Nah, si anak ini duduk bingung mikir. Anaknya duduk bingung mikir. Dan di tempat di mejanya itu ya, di depan dia meja yang dia bawa, dan di sebelahnya tuh di depannya itu buku yang dia bawa ke Iya, benar. Dan di sebelahnya tuh di tempat temennya itu buku yang dibawa sama temennya, dan ternyata temennya itu nggak ikut dia gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ibaratnya teh maneh itu teh ketemuannya sama siapa? Nggak tahu. Demi Allah. Pokoknya berangkat bareng, bawa buku bareng, ambil bareng. Kamera di mana sih? Oh ini. Tidak kuat sebenarnya teh. Ini teh mencekam, apalagi kelompok kita teh dikitan. Itu sih yang kalau yang emang pas itu emang serem banget gitu ya. Yang bikin aing agak buat mikir lah kalau aing pengen nongkrong di perpus sampai malam. Oke. Kalau mana gimana? Dapat gak cerita-cerita yang mencekam gitu di daerah perpus? Ada sih. Pokoknya yang aing ingat dulu tuh waktu Maru tuh ada cerita di lantai 3 perpustakaan UPI. Jadi kan itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 kan. Kebayang nggak? Kebayang. Itu tuh pernah terjadi kesurupan. Dan kesurupannya itu, apa sih itu? Aing kaget demi Allah. Gus ini jangan takut, teman. Ingat. Kita teman bukan makanan. Lanjut. Lanjut ya. Jadi di lantai 3 perpustakaan itu tuh pernah terjadi kesurupan. Kesurupan. Jadi ada mahasiswa di lantai 3 di perpustakaan. Di perpustakaan kesurupan. Lantai 3 itu ada pernah kejadian kesurupan. Jadi lantai 3-nya itu tuh ditutup. Terus yang nekat ke lantai 3 waktu ditutup itu tuh pernah ngelihat sosok bayangan hitam. Tapi gak tahu bayangan hitamnya tuh kayak gimana. Dari pengakuan dianya intinya dia ngeliat bayangan hitam lah ya. Betul. Dan orang yang ngelihat bayangan hitamnya itu kebetulan aing kenal. Oh, teman maneh sendiri. Teman aing sendiri. Dan itu tuh beneran kayak aing kan waktu itu orangnya tahu gak sih aing kayak orangnya caur banget kan kayak aing nantang suka-suka maneh lah ya hidup. Aing ke lantai 3 nyobain. Gak ada apa-apa. Tapi pas aing turun muncul bayangan hitamnya. Dan maneh pun ngelihat dan ngalamin langsung. Abis itu maneh tetap sompral dan suka-suka maneh apa gimana? Apa jadi mikir sih kalau misalnya di dunia ini tuh nggak cuman kita doang. Tapi juga ada kayak Moko ya yang kayak sebangsa jin. Oh iya. Apa sih? Fleksibel. Iya. Terus juga kan UPI ini kalau misalnya teman-temannya yang mungkin di luar dari UPI nonton cuman mikirnya UPI gitu-gitu doang. Sebenarnya UPI tuh luas banget, ya gak sih? Seluas apa tuh? Seluas kehidupanmu dengan kehidupanku. Jangan ngelawak kan apa sih? Pokoknya UPI tuh seluas banget sampai ada beberapa fakultas. Dan ini tuh merupakan salah satu fakultas tertua di UPI. FPBS kah? FPBF. Kenapa mana pintar banget sih pengetahuan UPI-nya teh. Aduh. Pak Rektor ini mau jadi mapres katanya. Mahasiswa berprestasi Pak Rektor ini Villa Isola kedengaran kan? Nah, sebenarnya mahasiswa stres sih. Waduh. Lanjut. Terus di gedung di FPBS itu tuh konon katanya ada juga hal mistis cuy. Tapi bukan SPBU deh kan aing teh ngomong bukan FPBS-nya gitu, tapi yang FPBS yang dekat parkiran teh geuning. Parkiran mana? Parkiran atas yang motor. Oh iya. Itu teh angker. Mana ada cerita-cerita enggak sih di situ? Masalah angker-angker yang gitu. Satu-satu aing kalau di FPBS kurang nerima ya. Tapi cuman satu lah setidaknya yang emang aing inget gitu di FPBS ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu di UPI itu ada FPBS ya, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di situ tuh berbagai pengakuan gitu dari teman-teman mahasiswa FPBS. Kok kayak ada yang ngeliatin sih? Ya biarin, teman. Katanya mah pengakuan dari teman-teman itu sering kali ngedenger suara gong.
di fakultas yang paling tua. Ada apaan sih, Ple? Ada, Oh. lanjut. Ya intinya mah banyak gong gitu. Ada suara gong di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi katanya mah orang-orang situ pada nggak berani lah lewat malam-malam. Soalnya ada ya emang mungkin secara umur udah tua, penunggunya banyak juga kan. Ya agak ya bikin takut lah ya, bikin orang mikir Benar kalau sih. pengen lewat situ lagi. Kalau dari mana gitu? Di daerah FPBS. FPBS. Ada cerita lagi gak? Kalau misalnya dari aing mah ngelihat kalau FPBS tuh setiap ngelewatin FPBS itu kan dekat banget sama belakang belakang atau depan isolasi. Belakang sih itu. Ya pokoknya itulah ya. Iyalah, Saya juga itulah. bingung ini udah 2,5 tahun di UPI gak tahu depan gak tahu belakang. Pokoknya yang Taman Partere Oh, Partere. Partere. Iya, benar-benar. itu tuh setiap ngelewat ke sana entah mengapa aing tuh pengen selalu ngelihat lantai 2 FPBS-nya. Jadi bikin mana tertarik gitu buat ngelirik ke sana? Bikin aing tertarik dan setiap kali aing lewat aing tuh ngerasain kalau misalnya di daerah situ tuh memiliki hal-hal yang berbeda dari fakultas lain. Waduh, kayak gimana ya? Mana bisa nggak ngedeskripsiin? Contohnya ketika aing turun waktu dari arah parkiran ke bawah Heeh. kayak ada sesosok bayangan tapi cuman kayak sekelebat doang. Terus Tapi mana ngelihat? aing cuman dari ini nih, dari ieu naon bekas cileuh teh. Cileuh teh naon? Cileuh teh apa itu? Lah cileuh lah pokoknya belek. Oh, heeh. Tempat belek teh kayak ada itu. Pas dicek nggak ada beleknya. Gimana? Enggak, pas dicek Jangan kan. ngelawak, salah server. Jadi pas ngeliat di kanan, itu Hah? teh pas aing turun ngelihat kayak ada bayangan-bayangan dari sudut mata teh. Oh, Iya. ekor mata Ekor disebutnya mata. ya. Apalah itu da aing mah bukan budak IPA. Terus pas ngelihat ke kanan nggak ada apa-apa. Makanya aing teh kayak nge-spotlight tempat itu terus gitu. Sebenarnya di FPBS ini sejujurnya aing belum banyak banyak ngalamin hal-hal yang mistis soalnya aing juga jarang lewat sana. Karena Oke. aing itu sekarang itu kita nih ya, itu tuh dari FPIPS dan di FPIPS sendiri nih. Tahu sendiri lah ya kan. Boleh. Mau dari siapa yang menceritakan? Mana dulu deh. Oke. Mungkin ya dari tadi mah cerita-cerita kecil lah ya. Kayak interaksinya juga ya sepenglihatan. Cuman ini agak seram sih. Kayak kita kan e-commerce nih, Iya. teman-teman ilmu komunikasi. Dan mayoritas yang nonton juga mungkin e-commerce juga. Iya, yang hargain gak sih teman-temannya bikin konten kan? Iyalah. Apa sih susahnya? Cuma nonton doang, nge-like, alhamdulillah. Like terus dapat nilai dari Mr. Alwan. Dan Mr. Alwannya di depan. Kang. lanjut. Ya, jadi di FPIPS. Katanya lagi. Katanya mulu. Tapi ini katanya dari sumber yang kredibel nih. Dari dosen aing, dosen maneh juga sih. Udah nggak usah dia dadah-dadah, dia mau ngeliatin doang. Iya. Katanya, kata dosen kita ini nih, FPIPS tuh dulunya apa sih namanya kalau di rumah sakit tuh? Bangsal. Wah, ini cerita aing SD juga kayak gini mirip-mirip nih. Kalau ini emang beneran. Beneran bangsal. Karena dia juga kan kuliah di zaman pada saat FPIPS tuh masih bentukannya bangsal gitu. Oke. Iya sih? Iya, benar-benar. Nah, lebih jauh lagi ya mungkin karena dari jejak rekam sejarahnya udah kayak gitu, katanya sih FPIPS tuh udah penunggunya. Penunggunya siapa tuh? Iya. Nyetrum. Kok kesetrum? Itu tadi ada aliran negatif. Oh. Semuanya aliran Bahaya, positif. bahaya, Jadi bahaya. nyetrum. Hati-hati. Iya. Di sini Sangat amat mencekam sih. sih. Udah balik lagi ya ke Balik penunggu FPIPS. Jadi yang dimaksud penunggu tuh ya bukan mahasiswa ilmu komunikasi, bukan satpam juga gitu. Tapi penunggu dalam Tanda kutip lah ya. tanda kutip. Dari belahan dunia lain, bagian dunia lain, dan bentuknya juga lain gitu. Apa tuh bentuknya? Segitiga sama kaki? Belum sampai situ. Apa? Sabar ya. Belum sampai segitiga, kaki-kaki itulah apalah. Jangan ngelawak. Iya udah temen dimarahin wae. Jadi mungkin kita familiar dengan sosok satu ini. Siapa? Orang tuh suka nyebutnya Miss Kuntilanak. Aduh. Miss K, salah. Miss K. Gak enak sih K doang mah, maksudnya K bisa jadi Kendall, Kylie, Kayla. ya udah kalau mau nyebut Kayla juga. Oke. Mending Kuntilanak gitu, lebih familiar di telinga. Lebih kayak Mbak Kunti gitu kan. Iya. Woi Kun. Nah, ya. Kunto nanti. Haha. Jangan ngelawak, kenapa Iya. sih? Nah, jadi katanya sih di FPIPS nih, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, fakultas kita nih, teman-teman Ikom, ada kuntilanak berwarna merah. Anjir, itu bukannya tingkatannya udah
Kalau misalnya di Dunia perkuntian. itu teh paling Enggak. Oh, ada hitam ya kalau Ada. Nah, hitam itu Ratu Kunti disebutnya. Itu ratunya. Itu ini mah ini kita ngomong Ghostpedia ya, iya, kita Ghostpedia. Ini beneran ada sumbernya. Kredibel di kredibel. jurnal ada. Nah, katanya sih Kunti merah. Kunti merah berarti. Iya, kuntilanak merah. Dan berhubungannya juga pas-pasan nih di belakang kita ini Fakultas Pendidikan Seni dan Desain kan. Seberangnya tuh FPIPS dan katanya Iya, mah betul. kuntilanak merah ini bolak-balik gitu di daerah FPPS, FPSD. FPTek. Sorry, daerah IPS, FPSD ya bolak-balik situ aja kunti merahnya. Iya, jadi ya di FPPS kayak gitulah modelannya, legenda yang ada ya kan, kayak dari tadi kita ngebahas dari fakultas orang kan. Ya agak serem sih Agak kayaknya. seram. Tapi boleh gak sih aing cerita satu lagi? Boleh. Juga menurut aing itu cukup ikonik. Mungkin juga banyak anak-anak ikom atau enggak anak-anak FPIPS yang ngedenger cerita ini. Jadi kayak dulu ada teknisi lah. Oh, Iya, teknisi. lanjut. Ini seru kan, sumpah ini Di seru. fakultas kita kan ini? Fakultas Iya. kita FPIPS itu dulu tuh pernah ada cerita waktu aing masih jadi maba, dan itu tuh masih jadi trending topik. Trending topik banget lah pokoknya waktu itu. Jadi waktu itu diceritain kalau misalnya ada seorang teknisi, kan FPIPS itu tutupnya itu semua fakultas nih ya, di UPI itu tutupnya jam 5 jam 6-an lah ya. Jam 5 jam 6 Harusnya kan. Harusnya tuh tutup jam 5 jam 6-an. Dan emang gak ada kelas lagi itu tuh. Iya, kelas Soalnya terakhir jam 6 lah ya. Kelas terakhir itu jam 6. Nah, si teknisi itu tuh dia lagi masang wifi Iya, betul. sama kelistrikan Iya. yang ada di FPIPS UPI waktu itu, soalnya lagi maintenance. Terus di sana dia izin tuh, kan ada front desk gitu kan. Iya. Ada front desk. Terus dia tuh nanya dulu masih ada kelas gak di atas katanya. Terus kata dia, kata si front desk-nya itu, si resepsionis atau satpam yang ada di situ tuh nyebut kayak udah gak ada, udah kosong, clear Oke. Dia masuk ke arah kanan, ke arah lift dosen. Jadi FPIPS itu perlu ditahu ya teman-teman, kalau misalnya FPIPS itu ada dua sayap gitulah ya. Iya, ada sayap kiri sama ada sayap kanan. Kita itu kalau dari ke lantai 6 itu tuh gak bisa ke sayap kiri, harus dulu Turun ke lantai 5. baru Pindah. nyebrang, Nah. baru bisa ke lantai 6. Nah, di lantai 6 sayap kanan itu tuh si teknisinya tuh mulai kayak, itu kan suka ada kayak box Apa sih? yang buat kelistrikan Gardu gitu kan. kayak apa kalau gardu. namanya? Heeh. Dia itu keluar lift, terus langsung ke lantai 6, keluar lift. Dia itu langsung kayak ngotak-ngatik lah pokoknya. Ngotak-ngatik sampai dia itu ngedenger kayak masih ada kelas di ruang 36 lantai 6. Yap. Betul. Familiar Ingat. gak kamu? Familiar banget. Itu kayaknya cerita yang Ada nyamuk. Oh ya, enggak apa-apa. Kayak itu cerita emang udah jadi legenda guys. Legenda, terutama buat rakyat ikom. Karena apa? Karena 346 adalah ruang kelas kita. Kelas ya. kita Di saat kita kebetulan kuliah itu. offline. Kalau misalnya nanti ada adik-adik tingkat itu, kalian itu tinggalnya nanti di lantai 6 Ya. atau enggak ya ruang 36 lah. Itu kayak ada kelas, dan si teknisinya itu tuh kayak ngintip gitu. Katanya kosong, tapi masih ada kelas gitu. Cobain dia tuh ngintip. Dia tuh ngintip pelan-pelan, tapi semakin ke sana suaranya itu makin sepi. Oke. Suaranya makin sepi. Langsung dia ngelihat di dalam kelasnya ternyata kosong. Wah, Gak ada emang orang. tapi emang kayaknya gila ya, UPI ini luas banget kan. Luas banget. Cerita mistisnya banyak. Cerita mistisnya banyak. Kalau banget. kita ceritain semuanya nggak cukup guys sih 10 episode juga. Kayaknya mah bisa sampai 2000 sih ini. 2000 episode. Inilah apa namanya, kejar tayang juga gak apa-apa sebenarnya mah kalau didanain. Iya, kayak kita aja udah nggak kerasa gitu. Kita udah nyeritain berapa, udah banyak juga. Udah 20 menitan gak sih kita cerita? Sekarang mungkin jam berapa sih? Tuh udah jam setengah satu. Gila udah setengah satu. Oke. Dan kayaknya badan aing juga agak sedikit gak enak deh. Iya. Sumpah. Tapi ini ya teman-teman, sneak peek buat next episode gak sih? Nanti tuh kita tuh bakalan biar lebih seru nih ya, karena kita ini sekarang baru pembukaan biasa episode pilot. Jadi buat nanti next episode, di episode kedua itu kita itu bakal apa, Mok? Ya. Salah. Kayaknya klise kan kalau kita ngobrol sama manusia lagi. Kayak kita mau ngobrol ya gak tahu sih sama manusia atau sama enggak, tapi lihat aja jadi next episode. Pokoknya di next episode kita itu bakalan ngobrol sama
Nanti aja pokoknya. Oke. Pokoknya itu bakalan sumpah 100% seru dan aing beneran excited banget gara-gara aing itu pengen pengen itulah pokoknya. Oke lah. Kayaknya ini udah terlalu banyak penonton ya. Hmm. Dari Kunti dan sebagainya udah kebanyakan. Heeh. Kayak kita harus pamit undur diri gak sih? Pamit undur diri mungkin Oke. ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman nonton terus Jenaka Jeritan anak Kampus. Dan karena apa, Ble? karena hihihi Lebih seram daripada hahaha. saya enggak saya sih ya. Aing Rafli alias Yin undur diri. Aing Moko alias Yang undur diri juga. Sampai bertemu di next episode Jenaka episode kedua. Stay tune terus di Ikom Radio. Bye bye. Thank you semua. Bye bye, thank you semua ya. Aing udah kayak ini sih. Ini.